Pemirsa, terkait dengan persoalan tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, dan kemudian sosiolog UNJ Ibu Yuanita Aprilandini. Selamat malam, Ibu Yuanita, Gus Fahrur. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Musa. Baik, saya mau ke Gus Fahrur terlebih dahulu. Gus Fahrur, kalau kita lihat terkait dengan apa yang terjadi di Bekasi ini, soal pengajian dan ada iming-iming jika memberikan atau membayarkan dengan uang nominal tertentu bisa masuk surga. Nah, ini kan lagi viral ya. Tetapi kalau dari sikap resmi PBNU terkait dengan kontroversi yang muncul di masyarakat ini seperti apa? Ya, kita mengimbau masyarakat agar berhati-hati ya, bahwa ajaran Islam itu sudah sangat jelas. Al-Quran, Al-Hadis, dan apa yang diajarkan para ulama. Di antara yang kita dapatkan, belum ada ajaran bahwa surga itu bisa dibayar dengan hanya 1 juta rupiah. Kayaknya terlalu murah itu. Baik, Bang Himbau agar masyarakat lebih kritis lagi ya terkait dengan ilmu keagamaannya. Nah, saya ingin ke Ibu Yuanita. Ibu Yuanita, sebelum kita khusus membahas terkait dengan konteks pengajian dari Umi Cinta, saya ingin Anda memberikan perspektif mungkin, analisa sesuai dengan kapasitas Anda. Mengapa sampai dengan saat ini kita di era yang sudah sangat modern ini, sepertinya jualan agama ini masih menjadi jualan yang sangat seksi untuk masyarakat. Apa yang membuat atau memicu masyarakat bisa percaya, padahal kalau untuk ajaran-ajaran agama yang jelas menyimpang, ini kan sudah terlihat dengan jelas logikanya tidak berdasar gitu. Seperti apa analisanya Bu Yuanita? Ya, jadi ada pergeseran ya, makna agama yang tadinya suci atau sacred ya menjadi transaksional. Nah, ini kan misalnya penebusan untuk masuk surga ya, itu misalnya ada dibanderol harganya. Nah, metode transaksional ini atau penebusan dosa untuk masuk ke dalam surga ya, itu kan sebenarnya memang mencerminkan masyarakat kita punya nilai-nilai religiusitas yang tinggi. Jadi bukan sekuler di satu sisi ya. Baik. Jadi dia masih percaya Tuhan. Nah, tapi memang pengajian ini atau agama ini juga harus hati-hati karena memang juga bersifat manipulatif. Nah, itu yang memang harus diawasi ya oleh otoritas setempat. Baik. Nah, kemudian apakah ada faktor-faktor lain, Bu? Mungkin ekonomi atau kebutuhan emosional yang masih labil atau tidak terpenuhi sehingga ajaran-ajaran seperti ini kerap kali bisa masuk ke masyarakat, dan kecenderungannya kan kalau misalnya sudah ikut tuh militan ya Bu ya, garis keras. Iya, memang spiritualitas masyarakat ya, terutama yang memang kurang atau tidak memiliki background keagamaan atau sekolah keagamaan yang kuat. Jadi ketika dia mencari informasi untuk belajar agama, nah itu di situ masuk tuh aliran-aliran sesat keagamaan. Jadi dia mudah terpengaruh atau misalnya mengikut secara militan tanpa bisa menggunakan logika dan rasionalitasnya. Baik, nah kemudian saya ingin mungkin menanyakan lagi kepada Gus Fahrur. Apakah dari PBNU sendiri terkait dengan persoalan yang viral ini, Gus Fahrur sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan yang ada di wilayah tersebut di Bekasi, dan seperti apa update-nya sejauh ini, Gus? Saya sendiri belum menghubungi mereka, tapi biasanya kasus-kasus lokal seperti ini pemerintah selalu mengajak ormas setempat, NU, Muhammadiyah, MUI untuk membicarakan hal seperti ini. Dan saya kira memang kewaspadaan masyarakat setempat yang diperlukan, karena ajaran Islam itu sebetulnya sudah sangat jelas, sangat terang ya. Tidak ada yang perlu sembunyi-sembunyi. Makanya hal seperti ini gampang bisa dikenali kalau tidak beres atau tidak benar menurut ajaran Islam gitu.
Baik, nah tetapi kalau tadi Ibu Yuanita mengatakan kurang lebih saya merangkum Bu Yuanita melihat adanya pergeseran pemahaman agama ya Bu yang menjadi suatu yang transaksional dan juga ada beberapa hal lain yang tadi disinggung terkait dengan mengapa spiritualis ini menjadi suatu hal yang masih bisa dalam tanda kutip jualan seksi dan masyarakat pun bisa ikut walaupun logika agamanya tidak mendasar. Nah, pertanyaan saya, Gus Farur, sebagai Ketua PBNU, apakah Anda memiliki pandangan tersendiri mengapa masyarakat masih banyak yang terjebak dengan hal-hal yang seperti ini? Apakah ada faktor-faktor lain yang Anda lihat terjadi di dalam lingkungan sosial masyarakat? Ya, ini kan sudah sering kali terjadi ya. Beberapa kali kan kasus ini bukan yang pertama ya. Dulu ada kasus Lia Eden, ada Kerajaan Ubur-Ubur, ada Al-Qiyadah Islamiyah, ada Gerakan Fajar Nusantara, dan macam-macam. Itu memang sebagian karena kurang pemahaman ya. Orang kurang memahami ajaran Islam yang benar, atau ada pengaruh kepercayaan lokal pada satu figur ya. Biasanya itu ada unsur mistis, misalnya orang itu dipercaya mempunyai kelebihan tertentu, sehingga terus mempunyai pengikut ya, pengikutnya ini kadang menjadi tidak rasional. Baik, lantas kemudian Ibu Yuanita, jika kasus seperti ini terjadi, apakah Anda melihat ada potensi yang patut diantisipasi dari sekarang mungkin bisa memecah belah masyarakat atau ada kira-kira seperti apa dalam menangani kasus-kasus seperti ini, Bu? Ya memang kalau misalnya berkedok pengajian ya itu kan seolah-olah menggunakan rumah warga ya, sepertinya biasa gitu ya. Jadi pengajian di rumah-rumah kan biasa dan juga tidak eye catching ya atau menarik perhatian. Tapi memang ini kan jangka waktunya agak lama ya, baru kebongkar ya, 8 tahun ya, itu kan luar biasa ya. Nah, kalau nggak salah memang ada terjadi konflik ya dengan salah satu ustazah lokal. Nah dari situ dia berperkara dengan hukum ya, jadi kalau nggak salah nama baiknya tercemar atau gimana gitu ya, sampai dia juga depresi. Nah dari situ mungkin gejolak masyarakat lokal itu jadi menolak gitu. Nah tapi kan dalam rangka atau jangka waktu 8 tahun ini cukup lama ya. Betul. Nah memang fungsi pengawasan itu dari otoritas setempat, maksudnya MUI tingkat Kota Bekasi ya, atau misalnya ormas keagamaan yang terbesar kan NU dan Muhammadiyah. Nah kan ini kan negara itu nggak bisa ngawasin semuanya ya, jadi mungkin kita juga butuh pengawasan dari ormas dan juga masyarakat, karena setahu saya kalau misalnya mengadakan ibadah ya di rumah individu atau orang ya, itu juga harus punya izin gitu. Apalagi dalam kurun waktu 8 tahun makanya nggak ada kecurigaan, itu juga agak aneh sih sebenarnya ya Mbak ya. Betul. Kecuali kalau masih setahun gitu ya atau 2 tahun. Baik, memang 8 tahun berarti dia nggak terdeteksi gitu. Baik, memang 8 tahun ini waktu yang sangat lama ya. Lantas mungkin bisa diberikan tanggapan nih Gus Farur, fungsi pengawasan dari ormas dan juga masyarakat menjadi suatu hal penting ketika kita melihat atau mendengarkan informasi adanya kegiatan dari masyarakat yang di tanda kutip dicurigai melakukan kegiatan yang menyimpang, khususnya terkait dengan spiritualitas atau agama. Nah, kalau dari PBNU, apakah selama ini memiliki fungsi tersebut dan menjalankannya, dan mungkin bisa diceritakan seperti apa? Ya, jadi kalau organisasi saya ada dulu lama itu mempunyai pengurus sampai tingkat ranting. Jadi pengurus ranting itu desa, terus ada MWC itu kecamatan, ada cabang itu kabupaten, dan ini hampir seluruh tempat di seluruh Indonesia. Nah, di organisasi kami NU itu ada namanya Lailatul Istima, malam pertemuan. Nah, di situ biasanya berkumpul antara kiai dan masyarakat, mengajarkan doa bersama dan ada diskusi-diskusi. Nah, biasanya di situ kemudian ada laporan-laporan kalau terjadi sesuatu yang nggak beres atau seperti apa, sehingga seringkali dari Lailatul Istima ini yang kegiatan rutin setiap bulan itu mesti ada, biasanya itu di ranting-ranting NU. Ada juga di Muslimat. Kalau yang perempuan itu namanya Muslimat. Kalau yang perempuan muda namanya Fatayat atau Ansor, anak-anak muda.
itu kita punya banyak kumpulan di setiap desa, di mana di situ ada kaum Nahdien dan di situ ada pencegahan dini bisa dilakukan. Karena diskusi-diskusi di situ kemudian akan segera bisa menangkap sinyal-sinyal aliran-aliran yang tidak benar atau dicurigai bisa meresahkan masyarakat. Dan kita berharap memang masyarakat peduli ya. Karena negara mungkin tidak punya instrumen yang cukup untuk mengawasi gerak semua orang. Tapi kesadaran di lingkungan RT, RW, dan apabila melihat sesuatu yang mencurigakan. Karena ajaran agama ini kan bukan sesuatu yang rahasia kan. Betul. Agama ini sesuatu yang sangat terang, sangat jelas, dan bisa diterima semua orang. Jadi kalau ada orang sembunyi-sembunyi dengan agama ini perlu ditanyakan, untuk apa? Agama kita ini bukan untuk sembunyi-sembunyi, mau kita ini malah dakwah, ngajak orang kok gitu loh. Ngapain kita harus sembunyi gitu. Dan mestinya seorang ustazah seperti, saya tidak tahu ya namanya Bu Umi itu, harusnya dia peka juga dengan masyarakat. Mengadakan kegiatan tertutup itu pasti akan membuat masyarakat tidak nyaman ya. Apa yang dibicarakan kok diem-diem ya. Agama ini kan bukan sesuatu yang rahasia. Kita ini hidup di negara yang beragama dan kebebasan beragama yang sangat dijunjung tinggi. Makanya sangat aneh kalau kita beragama harus sembunyi-sembunyi gitu. Baik, baik. Nah, lantas kalau berdasarkan pengalaman lagi nih, Gus Fahrur, apakah terkait dengan temuan-temuan adanya kegiatan beragama yang dilakukan secara tertutup dan memiliki tanda kutip dicurigai seperti ini merupakan salah satu hal yang paling sering munculkah dalam proses tadi yang Anda katakan dilakukan dalam beberapa waktu sekali tersebut, dan penyelesaiannya cukup rumit nggak dialognya dilakukan? Apa sebenarnya dengan beberapa kali dialog ini bisa diluruskan kembali? Sebenarnya ini sangat mudah sekali karena mereka itu pasti tidak punya dalil yang jelas ya. Agama ini kan gak ada sesuatu yang baru ya. Ini sudah baku, sudah pasti dasarnya, hukumnya, kitabnya. Ini sudah semua orang tahu. Kalau Anda membuat sesuatu yang baru ya, Anda dasarnya apa? Pasti tidak ada. Tapi seringkali memang kenyelenehan ini ya terjadi. Itu faktornya itu lebih banyak ke mistis. Jadi tokoh itu misalnya punya kelebihan supranatural, diyakini bisa menyembuhkan atau apalah. Terus kemudian ada orang yang menjadi fanatik mengikuti dia dengan secara sembunyi-sembunyi karena ada suatu yang hal-hal yang nggak masuk akal itu sebetulnya. Ini seringkali berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang sebetulnya hari ini sudah tidak relevan gitu. Baik, nah mungkin Ibu Yuanita boleh memberikan pandangan lagi Bu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fahrur. Faktor mistis ini sepertinya menjadi suatu hal yang memiliki peran signifikan. Apakah di era modern ini memang masih kerap kali kita temukan Bu, banyak masyarakat yang juga mempercayai hal-hal seperti tersebut? Ya, kalau misalnya tipe pemimpin yang karismatis ya, jadi dia juga ada punya kekuatan mistisnya. Nah, jadi karismanya itu keluar ya dari kekuatan mistisnya itu. Nah, ini kan udah ketinggalan zaman ya metode atau model pemimpin seperti ini ya. Tapi ya memang inilah realitas masyarakat Indonesia ya. Jadi satu sisi ada yang memang rasional banget ya dalam memilih pemimpin gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang berbasis karisma gitu. Jadi karisma ini kan bisa macam-macam, salah satunya yaitu kekuatan mistisnya itu. Jadi memang gak bisa disamaratakan ya. Ini kan ada misalnya desa kota gitu, itu ada karakteristiknya atau tingkat pendidikan ya untuk jemaatnya atau umatnya. Baik. Seperti itu Mbak. Baik, nah kemudian Gus Fahrur, kalau kita lihat terkait dengan kasus ini, apakah Anda melihat juga ada bibit-bibit untuk dapat membuat suatu keretakan di dalam lingkungan sosial masyarakat beragama, khususnya masyarakat muslim ya, karena kan ini terkait dengan apa yang dipercaya dan diyakini. Ya, kita mesti menggali dulu ya dari si pelaku dan jamaahnya. Ini motifnya apa? Karena berbeda-beda sih. Ada juga yang memang gerakan tertutup itu seperti yang disinyalir dulu ada NII TII, gerakan separatis yang sifatnya itu subversif juga ada. Ada juga yang motifnya itu ya
ya karena mistisme atau dukun. Jadi kita mesti lihat dulu ini motifnya apa gitu loh. Baik, berarti dilihat Karena nggak semua sama ya. Jadi ada beberapa kasus yang berbeda gitu. Ada juga yang memang murni penipuan. baik. Murni penipuan dan memanfaatkan Nah, itu itu juga harus diwaspadai. ya memanfaatkan untuk kepentingan Dia pribadi ya. memanfaatkan untuk pribadi juga ada. Ya, jadi makanya itu harus diselidiki motifnya ini apa gitu, kemana alirannya dan seterusnya. Baik, nah lantas Ibu Yuanita, dengan adanya kasus seperti ini dan kita berkaca juga ya pada kasus-kasus yang serupa mungkin yang terjadi di beberapa daerah lain, apa yang kira-kira bisa kita pahami terkait dengan dampak sosial yang bisa ditimbulkan dan bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, yang pertama mungkin memang menghasilkan keresahan dia dalam masyarakat. Nah, kemudian untuk otoritas yang berwenang di tingkat lokal ya, nah itu kan juga rentan untuk memecah belah umat. Jadi bertahan tuh ajarannya benar, versi ajaran yang memang menyimpang. Ini juga akan potensial terhadap konflik sosial ya, horizontal terutama yang berbasis agama dan kepercayaan. Nah, ini kalau misalnya tidak hati-hati karena kan kita beragam ya. Belum masuk sinkretisme yang berbasis aliran kepercayaan ya. Jadi nggak semua juga sih aliran kepercayaan menyimpang ya dalam ajaran agama ya, karena ada sinkretiknya itu. Nah, makanya memang perlu otoritas ya, memang kalau saya bilang otoritas memang MUI. Jadi dia yang menentukan mana gerakan-gerakan atau aliran-aliran keagamaan yang sempalan, menyimpang, ya kemudian masih bisa diluruskan ya. Kalau N11 itu kan udah sampai baiat ya, jadi mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, jadi memang otoritas setempat itu memang harus mengawasi, tapi bekerja sama dengan ormas tingkat lokal, karena nggak semua urusan keagamaan bisa dideteksi ya dari pusat ya sampai ke tingkat lokal atau ranting ya bahasanya NU ya. Gitu. Baik. Lantas dengan kita lihat kondisi perubahan zaman yang semakin modern dan dimanapun masyarakat bisa mengakses terkait dengan informasi termasuk informasi spiritual ya. Kalau dari PBNU sendiri melihat tantangan dakwah di era digital ini bagaimana? Apakah sudah ada siasat juga untuk dapat membuat pesan-pesan dakwah ini sampai kepada masyarakat secara utuh dan tidak dipotong-potong sehingga tidak menjadikan polemik apalagi dijadikan sebagai alat untuk membenarkan suatu penyimpangan yang dilakukan? Ya, kita ormas Islam seperti NU dan saya kira semua ormas keagamaan sudah mengambil tanggung jawab di bidang ini bahwa dakwah saat ini harus banyak improvisasi supaya bisa lebih mudah dijangkau orang. Dan sekarang di era digital ini saya kira memang orang lebih mudah mengakses dari handphone kegiatan apapun baik dalam ataupun luar negeri yang negatif ataupun positif. Nah, menjadi tugas kita di Nahdlatul Ulama punya satu lembaga yang bernama Lembaga Dakwah NU, mungkin Muhammadiyah juga punya dan ormas yang lain saya kira juga punya. Mereka sekarang sedang menggalakkan literasi dakwah digital untuk lebih mudah menjangkau masyarakat tentang apa ajaran-ajaran agama yang benar, dan kita selalu mengingatkan agar masyarakat tidak sembrono atau selektif dalam memilih guru ya. Jadi jangan asal memilih ceramah atau pidato yang tidak dikenal di medsos atau di YouTube. Hendaknya dilihat dulu latar belakang sejarahnya, pendidikannya, keilmuannya, backgroundnya. Intinya kalau kita sih menyarankan lebih baik mengikuti ormas yang sudah mapan ya, yang sudah ada di Indonesia ini kan banyak sekali, mungkin ada 70 sampai 80 ormas Islam yang ada di Indonesia saat ini. Selain yang terbesar tentu saja NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Saya kira itu sudah sangat cukup ya. Jadi jangan mengambil hal-hal yang baru, yang aneh-aneh, yang itu sangat-sangat mencurigakan ya. Karena ajaran agama Islam ini tidak mungkin berubah terus berganti-ganti atau pola-pola yang tidak
jelas tidak mungkin. Baik. Nah, mungkin closing statement dari masing-masing narasumber kepada Ibu Yuanita terlebih dahulu. Kira-kira dalam ke depannya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan beredarnya mungkin informasi ataupun adanya kegiatan-kegiatan spiritual yang menyimpang dan bagaimana mengantisipasinya? Silakan Ibu. Ya, jadi masyarakat sendiri ya harus kritis ya melihat potensi penyimpangan itu sendiri, karena memang lingkungan terkecil dari masyarakat kan RT atau RW ya. Jadi kalau ada keresahan-keresahan berkaitan dengan aliran yang menyimpang itu harus dilaporkan, misalnya ke Pak RT dulu atau Pak RW. Jadi yang terkecil untuk menjaga lingkungan dan harus kritis ya, itu perlu. Apalagi dengan terpapar banyaknya informasi. Seperti itu, Mbak. Baik, terakhir mungkin boleh disampaikan Gus Farul, harapan Anda terkait dengan kasus ini, dan saat ini kan pihak kepolisian juga meminta klarifikasi ya terkait dengan kasus ini, seperti apa mewakili PBNU? Ya, kita berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan ya terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dan melaporkan apabila ada indikasi-indikasi yang tidak jelas. Dan saya berharap kita semua memperkuat peran lembaga keagamaan yang sudah ada, dan kita bersama-sama mengedukasi masyarakat dengan dakwah yang sejuk, yang ramah dan benar. Dan masyarakat lebih baik percaya pada lembaga yang sudah mapan itu daripada ikut person-person yang mungkin belum jelas latar belakangnya. Baik, kita harapkan kasus ini memang segera terang benderang ya melalui permintaan klarifikasi, keterangan dari pihak berwajib, dan juga satu sisi lagi yang paling penting, masyarakat semakin mawas diri, semakin kritis untuk menanggapi setiap hal yang terjadi di lingkungan sosialnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Yuanita, sosiolog dari UNJ, dan juga Gus Farul Rozi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rosa.